paling lama. Interupsi majelis. Tidak ada interupsi. Interupsi majelis. Tidak ada interupsi. Saya mohon interupsi karena menurut kami Tidak ada. Sebentar majelis, saya hanya ingin meminta pendapat dari majelis. Tidak ada pendapat. Kalau saudara memaksa, saya keluar. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Muhammad Mahfud MD lahir di Sampang, Madura 13 Mei 1957. Dulu ia bercita-cita sebagai guru agama. Berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, sejak kecil ia menempuh dua jenis pendidikan, pendidikan agama serta umum. Mahfud juga dibesarkan di lingkungan pesantren. Ketertarikannya dalam dunia hukum membawanya menjadi menteri hingga menjabat sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengalamannya di lembaga kenegaraan juga tak diragukan lagi. Ia pernah menjabat di 3 lembaga negara berbeda, baik di eksekutif sebagai menteri di era Gus Dur, menjadi anggota legislatif di DPR, hingga berkecimpung di lembaga yudikatif sebagai hakim konstitusi. Sekretaris MA itu terlalu dominan sejak dulu. Seakan-akan dia atasan ketua Mahkamah Agung gitu. Seakan-akan ya. Tidak, artinya tidak aslinya. Tapi seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Orang mau pindah hakim, lapor ke dia. Beda, waktu saya ketua MK dulu, saya panggil sekretaris. Pak Janit, kamu saya angkat menjadi sekretaris jenderal lagi, saya bilang, dengan 3 hal, saya bilang. 1, jangan urusi perkara, Anda bukan urusan di situ. Jangan sampai punya naskah perkara dan orang bertanya perkara kepada Anda, enggak boleh. Haram bagi Anda. Itu urusan panitera dan hakim. Yang kedua, jangan berusaha menservis saya. Karena banyak itu sekjen-sekjen di berbagai departemen itu kan cari uang untuk servis menterinya macam-macam. Jangan, saya nih ketua, saya bisa cari uang sendiri kalau perlu. Nggak usah kok carikan. Yang ketiga saya bilang, jangan dengar perintah istri saya atau istri hakim-hakim. Karena saya dengar di berbagai departemen itu yang banyak tuh istrinya. Hakimnya nggak mau, istrinya yang disuap. Menko Polhukam itu pekerjaannya apa sih? Sehingga punya banyak waktu untuk ikut cawe-cawe, ikut ngeributin semua soal. Kalau ditanya Menko Polhukam itu pekerjaannya apa? Jawaban Anda apa? Pekerjaannya ngurusi bidang politik, hukum, dan keamanan. Tetapi apa yang saya cawe-cawe di luar tugas Polhukam, coba disebut. Yang kemudian geger karena saya urus. Saya minta Anda sebut contohnya. Bahwa di luar itu ada gerakan-gerakan, itu kan bukan urusan saya. Itu urusan mereka. Tidak mewakili. Tidak mewakili pemerintah, pasti. Wah, kemarin sore nih di tempat P3 Presiden mengatakan lagi siapkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Sudah nyebut nama calon, sudah menyebut ancaman-ancaman keamanan. Bahwa mungkin orang itu bergerak seperti itu, ya Pak Jokowi mungkin ya karena orang Jawa nggak negur, tapi Pak Jokowi sudah negur loh. Di sidang kabinet terbuka disiarkan langsung. Para menteri, berhenti dari sekarang mau bicara penundaan pemilu. Berhenti dari sekarang perpanjangan jabatan. Kerja, biar itu urusan sana. Yang pemerintah nyiapkan pemilu, kan gitu kan? Itu pidato presiden resmi habis sholat Jumat. DPR kenapa diam saja dalam kasus sebesar ini? Apa urusan Anda ngajak-ngajak DPR untuk ikut cawe-cawe di urusan hukum ini? Nah, itu juga Anda terbalik cara berpikirnya. Ketika saya ngomong, ya, lalu ada orang DPR bilang, itu apa Menko Polhukam? Kok ngomong? Kok jadi komentator bukan menteri koordinator? Nah, baru saya balik. Loh, selama ini juga DPR sering ngomong yang kayak gini, kenapa di dalam kasus Sambo ini kok diem? Cuitan Anda di media sosial itu atas nama pribadi atau sebagai Menko Polhukam? Kadang-kadang atas nama pribadi, kalau saya sedang bercanda dengan keluarga ya atas nama pribadi. Kalau kadang-kala saya harus menjelaskan sesuatu, banyak hal yang saya jelaskan itu sebagai Menko Polhukam juga. Yang tadi, kenapa banyak yang bilang Pak Mahfud lebih kayak bapak-bapak julid? Kayak bapak sering banget ribut di Twitter, kayak kemarin sama
Rizal Ramli, walaupun endingnya makan bareng ya Pak. Tapi kalau kita follow di Twitternya Pak Mahfud, ribut, main balas-balasan, yang dibilang apa? Pengkhianat, ngawur, kayak gitu. Terus dibalas lagi sama Pak Rizal Ramli, Pak Mahfud itu penjilat, kehilangan idealisme gitu ketika udah ada pemerintahan. Itu sebetulnya kan katanya kalau menteri itu harus menjadi contoh yang baik, bukan mencontohkan yang seperti itu. Sosial media Pak Mahfud nanggepinnya Saya gimana? mau memberi contoh bahwa orang seperti itu harus dilawan. Merasa benar sendiri. Setiap ada kebijakan salah. Setiap Menteri Keuangan dapat pujian dari luar negeri dan dia bilang itu bukan terbaik tapi Menteri Keuangan terbalik. Sementara saya tahu dia jadi menteri bersama saya. Jauh dari Sri Mulyani lah kapasitasnya. Maaf ya, nggak mau ngeritik kehilangan idealisme, pengkhianat macam-macam. Tampar dia. Kamu tuh siapa? Saya bilang. Hanya ngomong aja kan. Orang nggak berani. Ya, saya berani. Saya bilang. Saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto tuh KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya tuh, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal, horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Begini loh, kalau hukum jelek itu, saudara, itu bukan pemerintah, itu kan pengadilan yang sering dikritik. Wah, sekarang nih zaman Pak Jokowi koruptor banyak bebas. Lah yang membebaskan siapa? Kan Mahkamah Agung. Kenapa itu diberi remisi? Kenapa itu diberi gerasi? Itu kan Mahkamah Agung. Kalau presiden, kita kan sudah tegas. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Yang tidak perlu diberi ampun, nggak usah diberi ampun. Tetapi Mahkamah Agung yang membebaskan, lalu disalahkan ke pemerintah lagi. Kan gitu. Misalnya, urusan penegakan hukum yang dilakukan masalah Garuda, Asabri, Jiwasraya itu kan dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Lalu prestasinya ini bukan dianggap hukum, dianggap prestasi bidang keuangan. Padahal ini hukum, ini penegakan hukum, gitu. Kenapa itu tidak dilihat seperti itu? Cara melihat tuh harusnya lebih objektif. Bahwa ada kekurangan sudah pasti. Tapi dilihat juga dong prestasi-prestasinya agar bisa imbang.